Halo semuanya, nama aku Isya Rama, I'm back with another video. Bagi yang belum tahu aku siapa, perkenalkan aku Isya, mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2020. Nah, sesuai judulnya nih, di video kali ini aku bakal nyeritain tentang jalur langit apa yang aku gunakan atau doa dan amalan apa yang aku lakukan sampai akhirnya bisa mengantarkan aku diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia lewat jalur SBMPTN. Nah, sebenarnya video ini tuh udah highly requested banget karena memang aku udah pernah janjiin di video aku yang pertama, yaitu video perjuangan aku sampai lolos, dan banyak banget yang udah DM aku di Instagram, terus komen juga di YouTube. Jadi ya udah, here's the video for you. Sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu kali ya, kalau apa yang aku ceritain di sini tuh aku bener-bener hanya menceritakan aja ya, bukan untuk maksud ria atau gimana-gimana. Dan aku pengen teman-teman yang sekarang lagi mempersiapkan PTN yang kalian impikan itu juga tidak lupa untuk melakukan ibadah gitu ya, berdoa ke Tuhan, especially ke Allah kalau kalian Islam. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, dari sholat. Nah, sholat itu kita tahu lah ya, kalau ada yang fardu, yang wajib, yaitu yang 5 waktu. Sholatnya itu kalau bisa di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Meskipun kalian lagi belajar nih, lagi mempersiapkan, lagi latihan soal, sebisa mungkin kalau udah azan ya cepet-cepet wudhu, cepet-cepet sholat. Selain sholat wajib, yang aku lakukan itu adalah aku menambahkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Persyaratan qobliyah sama ba'diyah itu ada macam-macam teman-teman. Contohnya kalau di subuh itu hanya qobliyah saja, 2 rakaat sebelum subuh. Duhur itu ada qobliyah dan ba'diyahnya, ada sebelum dan sesudah. Kalau asar itu nggak ada. Kalau maghrib itu ba'diyah 2 rakaat. Terus yang terakhir adalah sholat isya, yaitu ba'diyah 2 rakaat. Nah, terus selain aku melakukan qobliyah sama ba'diyah, aku juga menambahkan sholat hajat. Nah, sholat hajat ini tuh biasanya memang bisa dilakukan kapan aja, tapi karena hajatku tuh lumayan tinggi waktu 2020, aku pengen FKUI gitu ya, jadi usaha mendekatkan ke Allahnya tuh harus ekstra juga gitu kan. Nah, akhirnya aku tambahkan sholat hajat ini setelah sholat fardu. Jadi misalkan sholat subuh gitu ya, qobliyah dulu, terus sholat subuh, terus setelahnya adalah sholat hajat. Jadi dalam satu hari itu aku melakukan sholat hajat selama 5 kali. Terus selain udah sholat hajat, aku juga menambahkan sholat duha. Sholat duha itu biasanya kalau bisa sih sebelum mataharinya tuh udah di tengah banget ya, jangan sampai mendekati sholat duhur. Waktu awal-awal aku mempersiapkan UTBK sama SBMPTN itu aku memang bertahap gitu ya, 2 rakaat dulu, 2 rakaat dulu. Nah, terus makin deket sama hari H UTBK-nya, aku tingkatin terus jadi sampai 12 rakaat setiap harinya. Mungkin di awal kalau teman-teman mau ngikutin caraku kerasanya berat, jadi mungkin kalian bisa nyoba dulu at least 2 rakaat setiap hari. Terus kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit, baru ditingkatin jadi 4 rakaat tiap hari kayak gitu. Atau kalau teman-teman mau mentoknya cuma 6 rakaat juga terserah kalian. Cuman kalau aku ngelakuinnya sampai 12 rakaat. Terus selain itu juga aku melakukan sholat tahajud. Ini udah kayak rahasia umum banget, the power of tahajud tuh besar banget gitu ya. Nah, sholat tahajud sendiri aku melakukannya nggak gimana-gimana, aku cuma ngelakuin 4 rakaat, terus abis itu dibarengin sama sholat witir 3 rakaat. Udah deh, persolatannya udah sampai situ aja. Nah, yang selanjutnya adalah puasa. Nah, kalau misal teman-teman itu baru awal-awal melakukan puasa gitu, mungkin bisa dicoba dulu puasa Senin Kamis. Aku pas awal-awal juga ngerasain berat banget untuk puasa 2 kali dalam seminggu. Nah, coba dibuat menjadi habit dulu, menjadi kebiasaan. Kalau semisal puasa Senin Kamis itu sudah terbiasa, cobain puasa Daud ya, puasa yang selang-seling. Jadi hari ini puasa, besoknya enggak, terus besoknya lagi puasa lagi kayak gitu. Kalau aku sendiri, aku ngelakuin puasa Senin Kamis itu udah dari Agustus 2019 sampai Maret atau Februari 2020. Baru hamin sebulan UTBK aku bener-bener puasa Daud. Tapi ini aku nggak menyarankan bagi teman-teman yang mungkin ada punya penyakit mah atau penyakit-penyakit lain yang memerlukan makan gitu ya. Coba disesuaikan sama kondisi fisik teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah sedekah teman-teman. Mungkin kalau semisal kalian sekarang bingung karena pandemi ini susah ketemu buat orang, sebenarnya gampang banget caranya. Kalian bisa pakai aplikasi Kitabisa atau aplikasi-aplikasi yang bisa bersedekah lewat online gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak kok nominalnya, tapi yang penting kalian rutin melakukannya. Kalau hal kecil dilakukan berulang-ulang itu kan jadi hal besar juga gitu loh, dibandingkan kalian sedekah sekali doang tapi besok-besokannya udah nggak pernah sedekah lagi. Aku dulu juga melakukan itu, sedekah lewat Kitabisa
Bisa, nominalnya nggak terlalu banyak, tapi yang penting rutin. Jadi bahkan di Kita Bisa itu ada alertnya gitu, ada notifikasinya untuk mengingatkan kita bersedekah di hari tertentu gitu. Kalau aku sih ngesettingnya tiap hari Jumat. Selain sedekah lewat Kita Bisa, teman-teman itu juga bisa loh sedekah lewat Grab atau Gojek gitu. Sesimpel memberikan tips setiap kali kalian membeli makan, atau setiap kali kalian menggunakan jasanya Bapak Gojek dan Grab ini. Atau mungkin kalau semisal kalian lagi beli makan gitu ya, terus bisa mungkin dibelikan juga gitu loh makanannya. Selain mereka membelikan makanan untuk kita juga bisa membelikan makanan untuk mereka kayak gitu. Terus kita masuk ke bacaan Qur'annya ya. Kalau aku sendiri yang udah wajib buat dibaca setiap hari itu adalah Ar-Rahman sama Al-Waqiah setelah subuh. Itu kalian mungkin kalau pengikutnya Wirda Mansur udah tau lah ya kekuatan dari dua surat itu. Bahkan aku juga ngerasain banget rezekinya jadi alhamdulillah ada terus. Terus juga aku dilancarkan waktu mengerjakan UTBK. Selain Ar-Rahman sama Al-Waqiah, aku juga membaca Al-Mulk. Ini udah rahasia umum juga. Al-Mulk itu dibacanya biasanya setelah Isya atau sebelum tidur. Aku nggak bisa nyebutin benefit-benefitnya apa aja dari Ar-Rahman, Al-Waqiah sama Al-Mulk. Mungkin teman-teman bisa melakukannya sendiri dan merasakan sendiri benefit-benefitnya. Aku di sini cuman ngasih tahu apa yang aku lakuin. Terus yang selanjutnya adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya ke sebanyak-banyaknya orang. Kalau semisal kalian punya salah atau punya dendam ke teman kalian, ya coba minta maaf. Dulu aku juga sebelum aku UTBK, aku minta maaf dulu sama temen-temen aku, bahkan yang mungkin aku ngerasa nggak pernah menyakiti, tapi kayak kita kan nggak pernah tahu ya apakah mereka itu terasa dendam atau enggak sama kita. Sebisa mungkin sih gitu. Jadi minta maaf ke teman-teman kalian, minta maaf ke keluarga kalian, dan ke orang-orang terdekat kalian yang mungkin sering kontak gitu ya sama kalian. Terus selain itu, minta doa restu orang tua kalian, itu udah paling utama banget. Orang yang meyakinkan aku untuk tetap pilih FKUI juga orang tua aku, keluarga aku gitu. Jadi sebisa mungkin minta restu dari mereka. Bahkan aku itu karena aku punya keluarga di Mekah gitu ya, aku minta doa juga sama mereka. Kayak aku minta tolong doain ya Isya Rahmadian supaya bisa jadi mahasiswa baru di FKUI angkatan 2020 gitu. Jadi sebisa mungkin selain berminta maaf ke orang-orang terdekat kalian, minta doa restu juga. Minta doa ke semua orang, ke teman-teman, ke keluarga, ke guru, ke saudara, ke siapapun deh. Semakin banyak orang yang mendoakan kalian, insya Allah semakin mudah jalan kalian untuk mencapai impian kalian. Terus selain itu, kalau bisa teman-teman itu juga minta ampun atas dosa-dosa diri sendiri gitu ya. Jangan cuman berdoa untuk meminta ampun atas dosa sendiri, tapi juga dosa orang tua, dosa teman-teman seperjuangan, dan dosa-dosa saudara semuslim gitu ya. Karena kalau nggak salah ada hadisnya, kalau kalian mendoakan saudara kalian diam-diam, insya Allah malaikat akan mengaminkan dan berdoa juga untuk kalian. Terus ini aku sebutin aja kali ya apa yang aku doa gitu setiap sholat. Aku meminta ampun atas dosa sendiri, dosa orang tua dan teman-teman seperjuangan. Terus minta dilancarkan rezeki diri sendiri, orang tua dan juga teman-teman seperjuangan. Bisa disebutkan juga, aku nyebutin gitu ya, ya Allah terimalah aku di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2020. Terus juga teman-teman kalian misalkan ada 10 orang, ya didoakan semua gitu. Aku ngasih tahu ini bukan bermaksud riak ya teman-teman, cuman memang aku dulu sebisa mungkin untuk mendoakan teman-teman aku juga sekelas. Aku sebutin namanya satu-satu, terus juga aku sebutin mereka pengen masuk mana kayak gitu. Jadi supaya bukan hanya diri aku yang keterima, tapi teman-teman seperjuangan aku juga diterima. Terus selain itu aku juga meminta untuk ya Allah bantulah hamba untuk memahami materi agar berguna untuk ujian masuk perguruan tinggi nanti gitu, entah UTBK atau ujian mandiri. Selain itu aku juga berdoa yang spesifik seperti ya Allah terimalah Isya Rahmadian sebagai mahasiswa baru di S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia lewat jalur SBMPTN 2020. Menurut aku ini sesuatu yang penting ya untuk disebutkan secara spesifik, karena kita tahu ya di FK-FK lain, contohnya aja kayak FK Unpad, meskipun Fakultas Kedokteran itu di bawahnya itu jurusannya macam-macam, ada pendidikan dokter, ada keperawatan dan semacamnya. Bahkan juga kayak misalkan FKKMK UGM itu kan juga di bawahnya banyak jurusannya. Jadi kalau bisa teman
teman-teman ya berdoanya bukan hanya fakultasnya, tapi disebutkan juga jurusannya gitu biar lebih spesifik lagi. Terus waktu aku udah deket-deket pengumuman, aku selain minta untuk diterima di PTN yang aku impikan, aku juga minta sama Allah, ya Allah, tolong ikhlaskanlah hamba untuk menerima apapun jalan yang Engkau berikan. Karena kan aku milihnya tuh nggak cuma satu kan, karena ada dua pilihan, aku pilih FKUI sama FK UNER. Waktu awal-awal itu memang aku pengennya keterima di FKUI doang gitu, tapi setelah udah menjalani UTBK-nya, selain aku berdoa untuk aku bisa masuk di pilihan pertama atau di FKUI, aku juga berdoa, ya Allah, tolong ikhlaskanlah hamba apapun rencana yang telah Engkau berikan kepada hamba gitu. Semisal worst case-nya aku diterimanya di FK UNER. Jadi waktu mau pengumuman UTBK tuh aku lebih plong gitu. Jadi kalau semisal diterima FKUI ya udah, kalau keterima di FK UNER ya udah gitu loh. Jadi kayak itu dua-duanya tuh sama-sama rezeki yang diberikan sama Allah buat aku, dan itu yang terbaik. Dan alhamdulillah ternyata aku diterimanya di pilihan satu. Menurut aku ini juga penting sih, karena banyak orang yang terlalu fokus sama pilihan satunya doang sampai kayak itu udah harga mati banget gitu loh, kayak mengharuskan Allah untuk memberikan rezeki itu gitu loh. Padahal kan rezeki banyak bentuknya. Bisa aja kan kalau semisal kalian diterima di pilihan 2, kalian lebih sukses daripada kalian diterima di pilihan 1. Who knows, Allahu alam. Terus yang tadi aku belum sebutin juga adalah sebisa mungkin kalian juga rutin baca Quran gitu ya, minimal lah sehalaman setiap selesai sholat fardu. Terus juga kalau semisal lebih juga lebih baik lagi. Terus aku juga ngelakuin sholawat gitu ya, aku sholawat selama minimal 100 kali. Terus aku pandangin lah itu gedung FKUI, terus sambil aku sholawatin supaya jadi apa ya, afirmasi gitu loh, seakan-akan aku diterima beneran kayak gitu. Nah yang terakhir ini kayaknya lebih opsional, bisa dilakukan bisa enggak. Sebenarnya apapun yang aku sebutkan di video ini tuh opsional gitu loh, terserah, sunnah kalian mau ngelakuin atau enggak. Cuman yang terakhir ini adalah bernazar. Jadi misalkan kalian itu melakukan janji gitu ya, kalau beneran diterima di PTN yang kalian impikan atau di pilihan 1 gitu, kalian mau nazar apa, kalian pengen membalas kebaikan Allah itu dengan apa kayak gitu. Aku nggak mau sebutin nazarku apa, cuman nazar ini banyak banget bentuknya. Bisa aja kalian pengen infak ke masjid, atau mungkin kalian pengen ngasih makanan ke 10 orang Gojek atau Grab, atau kalian mau menyumbang ke panti asuhan. Itu terserah banget, terserah kalian. Tapi setahu aku kalau nazar itu bukan sesuatu yang udah menjadi wajib gitu. Jadi nggak bisa nazar, ya Allah aku nazar nih setelah udah diterima di FKUI aku pengen sholat wajib 5 waktu gitu. Itu nggak bisa dinazarin. Jadi sebisa mungkin yang dinazarin itu adalah amalan yang memang bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan gitu. Kalian bisa coba cari-cari nazar yang sesuai, yang sekiranya mampu untuk kalian lakuin. Jangan sampai kalian janji-janji doang sama Allah, terus nanti udah beneran diterima nggak dilakuin nazarnya. Itu malah bahaya banget karena ada sanksi-sanksinya. Aku tekenin lagi, kalian nazarnya adalah nazar yang capable atau memungkinkan untuk kalian penuhi kayak gitu. Nah udah selesai nih video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi gitu ya, amalan-amalan apa yang bisa kalian lakuin untuk memperlancar UTBK kalian sampai bisa diterima di PTN yang kalian impikan. Nah aku tekenin sekali lagi, apapun yang aku sampaikan di sini nggak ada maksud ria, aku hanya berbagi apa yang aku lakuin, dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa diterima di PTN-nya masing-masing. Terus teman-teman selain melakukan amalan gitu ya, jangan lupa untuk digaspolin juga usahanya, seimbangkan antara usaha sama ibadah, karena menurut aku nggak ada yang boleh lebih dari yang lain gitu. Jadi harus seimbang antara doa sama usaha kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang sama-sama pejuang UTBK. I hope you guys have a very nice day and I'll see you guys soon. Dadah! Supaya apa ya? Aduh, HP ku jatuh.